Fenomena telinga berdengung menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita sudah tidak asing dengan telinga berdengung. Ternyata fenomena telinga berdengung telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang, terutama umat Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang dibicarakan atau digosipkan. Namun menariknya 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW juga telah membahas fenomena telinga berdengung ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung, itu berarti mereka berada di tingkatan tertinggi di alam ruh atau al-mala al-a'la. Telinga berdengung sholawat Rasulullah. Dalam pandangan medis, tinnitus atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdengung, adalah suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdengung atau jenis suara lainnya, seperti mendengung, menggelegar, mengklik, mendesis atau berdengung di satu atau kedua telinga, meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada. Suara ini hanya bisa didengar oleh orang yang mengalaminya, kecuali dalam kasus tinnitus pusatile yang sangat jarang, di mana dokter mungkin bisa mendengar suara tinnitus saat melakukan pemeriksaan. Tinnitus dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara, perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terikat, masalah dengan sendi tulang rahang, dan masalah dengan cara otak memproses suara. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi mendasar seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia, cedera telinga, atau masalah dalam sistem sirkulasi. Walau begitu, sebagai umat Islam, kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam, seperti hadis Nabi dan pendapat para ulama, agar tidak tersesat. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdengung merupakan panggilan dari Rasulullah. Gagasan ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah kutipan dari kitab Az-Zizi ala Jami'ul Shohir. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdengung, ia harus mengingat Rasulullah dan membaca sholawat untuknya. Rasulullah bersabda, "Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat kepadaku, dan mengucapkan zakarallahu men zakarani bihairin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan." Hadits riwayat Al-Hakim, Ibnu As-Sini, At-Tabrani. Teks ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdengung adalah panggilan dari Rasulullah. Dalam hal ini, ulama menjelaskan sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Imam Abdurrauf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azizi dalam kitab As-Sirat Al-Munir. Imam Al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik keruh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan orang pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di al-mala al-a'la, majelis tertinggi, di dalam ruh. Akamul Fukaha. Penjelasan mengenai alam ruh kita bisa merujuk pada pemahaman matrifat. Seorang sufi memandang fenomena seperti telinga berdengung bisa ditafsirkan sebagai tanda atau simbol dari komunikasi antara manusia dan alam semesta atau antara manusia dan Allah. Dalam beberapa tradisi sufi, misalnya, telinga berdengung bisa diinterpretasikan sebagai suara dari dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Askar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa ketika telinga kita berdengung, kita disebutkan di alam gaib. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hasan, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam lakut. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan bahwa siapapun yang telinganya berdengung harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik bukan hanya di alam malakut tetapi juga di luarnya, bahkan melebihi alam jabarut. Meskipun Allah tidak terbatas tempat tertentu, kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara, mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini. Telinga berdengung memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi.
Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu dengan beliau, sebenarnya telah melihat kebenaran. Namun kadang-kadang kejelasan dalam mimpi dapat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita terhadapnya. Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur. Namun Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman, hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar. Mimpi ini merupakan warisan dari para nabi dan termasuk dalam ilmu mimpi yang dihormati oleh para ulama. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi memiliki bab yang berhubungan dengan penafsiran mimpi dalam kitab sahih mereka. Dalam konteks ini, pandangan makrifat menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdengung atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Namun yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan interpretasi ini. Beberapa orang berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdengung tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah munkar wa hadis, atau perawi yang tidak diterima hadisnya. Selain itu, dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa telinga berdengung adalah tanda panggilan Rasulullah. Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdengung. Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung maka hendaknya ia mengingatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat kepadaku dan mengucapkan, Zakarallahu men zakarani bihairin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu As-Sini Tabrani. Menurut ulama hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu diperhatikan apalagi dijadikan acuan. Beberapa orang berpendapat bahwa klaim seperti ini bisa disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Walau begitu pandangan ini didukung oleh Muktamar Nadratul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Dalam muktamar itu, dijelaskan bahwa suara berdengung dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebut orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi atau al-mala al-a'la agar ia ingat kepada beliau dan bersolawat kepadanya. Namun itu tidak berarti bahwa setiap kali telinga seseorang berdengung itu adalah tanda Rasulullah sedang memanggil. Bisa saja memang karena pengaruh yang lain, seperti kondisi medis atau hal lain yang tidak diketahui. Ada beberapa ulama mengatakan hadis ini sebagai hadis yang lemah, kita tidak lantas berhenti mengucapkan sholawat kepada beliau. Sebagai simpulan, meski ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung klaim bahwa telinga berdengung adalah tanda Rasulullah sedang memanggil, masih ada perdebatan dan kontroversi seputar validasi dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu penting untuk selalu melakukan penelitian dan kritik secara mendalam sebelum menerima informasi semacam ini, dan penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.